بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan seiring ridha ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kultum, kuliah 7 menit. Marilah kita sambut orator kita pada malam hari ini. Kepada saudara kita Ilham, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan. Dan tak lupa kita memperuntukkan salawat dan tak lupa salawat serta salam kita peruntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya Islam. Kemudian yang saya hormati Syekhuna Syekh Halub, semoga Allah mudahkan urusan-urusan beliau dan teman-teman sekalian. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Memperkuat Iman dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu hal yang perlu kita imani, kita percayai sepenuhnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ketenangan batin, sampai pada penguatan keimanan. Tingkat keimanan kita bisa diukur melalui hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan bahwasannya maksud dari bertambah keimanan seorang manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak lain karena membenarkan apa yang ia dengar.
Orang-orang munafik sendiri tidak akan merasakan getaran di hatinya saat asma-asma Allah dan ayat Allah dibacakan. Dalam pandangan lain, menurut Imam At-Tabari, bertambah keimanan yang dimaksud adalah bertambah ketakutannya atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian inilah memang sifat dari orang yang beriman, sehingga semakin ia membaca atau gemar menyimak Al-Quran, lalu hatinya bertambah keimanannya dan kuat imannya. Hal yang sama juga disampaikan Imam Al-Qurtubi. Menurutnya, maksud dari bertambah iman adalah iman saat itu bertambah atas iman yang sebelumnya, yaitu bertambah luas dadanya dan semakin banyak ayat yang dibaca dan atau didengarnya. Sebab makna pokok dari iman itu sendiri adalah membenarkan ayat tersebut. Menurut Syekh An-Nawawi bin Umar Al-Bantani, jika rasa pembenaran itu kurang, berarti ragu, sementara tidak sah iman seseorang yang diliputi keraguan-keraguan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih iman kita perlu diperkuat? Sebab iman juga mengalami fluktuasi. Ada kalanya bertambah semakin baik dan kuat pada kondisi yang mendukung. Namun dalam situasi tertentu, iman kita juga bisa berkurang. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kita mengingat Allah, berzikir, menyebut nama-nama Allah, memujinya. Sementara iman itu berkurang dikala kita melupakan amalan-amalan tersebut. Nah, karena itu kita perlu mengkondisikan situasi agar iman kita dapat terus bertambah dan bertambah, tidak malah berkurang dan terus menipis. Di antara cara terampuh untuk memperkuat iman kita tidak lain adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bin Syarih Syu'bil Iman menegaskan bahwa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa merupakan salah satu bagian dari 77 cabang iman. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dalami, artinya a'budun nas aktsaran nasi tilawatil Quran, artinya manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak di antara mereka yang mempelajari Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita semua membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita semua niscaya diperkuat imannya, ditambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal tersebut dapat menyucikan kita secara lahir dari akhlak yang buruk dan batin kita dari sifat-sifat yang tercela. Membaca Al-Quran dengan penuh keimanan dan perasaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita dan memperbaiki masa depan di akhirat kelak. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan salah satu cabang iman ini, dan kita termasuk orang yang iman kuatnya, hidupnya semakin maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan telah kita mendengarkan tadi kultum dari saudara kita Ilham, maka telah usai juga acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama melapazkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.